Joyce Jiang lahir pada tanggal 7 Desember tahun 1970 di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Joyce lahir sebagai anak perempuan satu-satunya dalam keluarga imigran asal Taiwan. Ayahnya, Chiang Mudong, dan ibunya, Sen Ying Chiang, datang ke Amerika Serikat pada tahun 1950. Selain Joyce, pasangan Chiang dan istrinya Shen dikaruniai 3 orang putra. John Chiang, anak tertua, Robert Chiang, putra kedua, dan Roger Chiang, putra bungsu. Joyce dan ketiga saudara laki-lakinya dibesarkan dalam keluarga yang sangat erat dan harmonis. Joyce tumbuh menjadi seorang wanita yang cerdas dan pandai bergaul. Dia senang berorganisasi dan memiliki bakat di dunia politik. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, Joyce mengambil kelas persiapan kuliah atau setara diploma di Smith College, sebuah kampus swasta khusus wanita yang berlokasi di Northampton, Massachusetts. Di sanalah pertama kalinya Joyce mengasah bakat berorganisasi serta berpolitik saat ikut mencalonkan diri dalam pemilihan presiden Badan Mahasiswa hingga dia terpilih pada tahun 1992 dengan perolehan suara terbanyak. Berkat kecerdasan serta pengalamannya jadi presiden Badan Mahasiswa, setelah meraih gelar diploma, Joyce langsung diterima dalam program sarjana di Universitas Georgetown, mengambil jurusan hukum mengikuti jejak kakak sulungnya John Chiang. Karena berkuliah di alma mater yang sama, Joyce dan kakaknya John menjadi semakin dekat. John Chiang adalah pengacara yang sukses di California. Tetapi di tengah kesibukannya, John selalu meluangkan waktu untuk menelpon adiknya Joyce. Terkadang hanya untuk sekedar berkirim kabar atau bertukar pikiran. Sambil kuliah, Joyce juga kerja magang di kantor perwakilan Howard Berman, salah satu anggota Kongres di kota Washington. Dia ditugaskan menjadi salah satu staf yang mengurusi berbagai masalah di bidang keimigrasian. Atasannya saat itu menilai Joyce sebagai sosok yang ramah sekaligus pekerja keras. Dia tidak segan membantu rekannya yang membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Berkat pengalamannya bekerja di bidang keimigrasian serta latar belakangnya sebagai anak pasangan imigran asal Taiwan, Joyce ingin bekerja di bidang yang berkaitan dengan urusan keimigrasian. Setelah meraih gelar sarjana hukum pada tahun 1995, Joyce melamar pekerjaan sebagai pengacara di kantor pemerintah urusan keimigrasian yang pada masa itu dikenal dengan sebutan INS atau Immigration and Naturalization Service. Sekedar informasi, pada tahun 2003 pemerintah Amerika memecah organisasi INS menjadi 3 lembaga yang masing-masing memiliki tugas serta tanggung jawab yang lebih spesifik. Ketiga lembaga itu adalah Immigration and Custom Enforcement atau disingkat ICE, yang kedua adalah Custom and Border Protection atau disingkat CBP. Dan yang terakhir adalah US Citizen and Immigration Service atau disingkat USCIS. Sama seperti di negara kita, kantor urusan keimigrasian di Amerika juga berada di bawah kewenangan Department of Justice atau Kementerian Hukum. Akhirnya Joyce Jiang diterima bekerja sebagai pengacara di kantor INS yang berada di kota Washington DC. Kebetulan saat itu Roger, adik bungsu Joyce, juga bekerja di salah satu kantor pemerintahan yang ada di sana. Agar lebih dekat dengan tempat kerja mereka, sekalian menghemat ongkos transport, Joyce dan Roger memutuskan untuk menyewa sebuah apartemen di area DuPont Circle yang dekat dengan kantor. Sayangnya, tak lama setelah itu terjadi peristiwa mengerikan yang merenggut putri satu-satunya keluarga Jiang. Pada hari Sabtu tanggal 9 Januari tahun 1999,
Joyce Chiang yang saat itu berusia 28 tahun sedang menikmati akhir pekannya yang seru bersama teman-teman. Mereka nonton film di bioskop, kemudian dilanjutkan dengan makan malam bersama di sebuah restoran. Keseruan itu berakhir sekitar pukul 8:15 malam. Joyce kemudian pulang diantarkan temannya Kathy. Di tengah perjalanan, Joyce tiba-tiba kepingin minum teh hangat. Kemudian mengajak Kathy mampir sebentar di kafe langganannya yang terletak di persimpangan Connecticut Avenue dan R Street. Sekitar 8:30 malam mereka tiba di kafe tersebut. Setelah membeli teh, keduanya berpisah jalan. Kathy langsung pulang karena Joyce tidak mau diantar sampai ke apartemennya dan memilih untuk berjalan kaki sejauh 4 blok dari kafe. Tetapi malam itu Joyce tidak pernah sampai ke apartemennya. Keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 10 Januari tahun 99, Roger adik Joyce sempat khawatir karena kakaknya tidak kunjung pulang setelah keluar bersama teman-temannya semalam. Namun, Roger tidak mau buru-buru berprasangka buruk. Bisa jadi Joyce saat itu sedang menginap di rumah temannya, begitu pikir Roger sambil berusaha menenangkan dirinya sendiri. Namun ketika di hari Seninnya, tanggal 11 Januari tahun 99, Joyce masih belum juga pulang tanpa kabar, Roger pun mulai panik. Dia mencoba menghubungi kantor Joyce, berharap kakaknya ada di sana. Tetapi belum ada satu orang pun yang melihat Joyce datang ke kantor pagi itu. Roger akhirnya menghubungi keluarganya yang langsung menghubungi polisi dan melaporkan Joyce menghilang. Karena Joyce bekerja di kantor pemerintahan, maka proses pencarian dan penyelidikan atas kasusnya ditangani langsung oleh Kepolisian Federal atau FBI. Kabar menghilangnya Joyce Chiang, seorang wanita muda pegawai pemerintahan, jadi berita utama dan mengisi siaran breaking news di TV. Masyarakat heboh dan terus mengikuti setiap update terkini dari pencarian Joyce Chiang. Foto beserta ciri-cirinya disebar di media agar masyarakat bisa membantu pihak berwenang dalam proses pencarian. Hingga pada tanggal 22 Januari tahun 99, ada sepasang kekasih yang datang menemui polisi untuk memberikan sebuah informasi penting. Keduanya mengaku sekitar 2 minggu yang lalu, mereka menemukan sebuah dompet di atas rerumputan di Taman Anastasia di dekat sungai. Di dalam dompet itu, mereka melihat ada dokumen penting berupa kartu pegawai INS milik Joyce Chiang beserta fotonya dan kartu kredit khusus pegawai pemerintah atas namanya. Saat mengetahui dompet itu berisi identitas dan dokumen penting, pasangan itu pun menyerahkannya ke bagian Lost and Found di kantor polisi terdekat, dengan harapan pemiliknya akan mencari dompetnya yang hilang ke sana. Ketika melihat berita menghilangnya Joyce beserta fotonya di TV, pasangan itu langsung berinisiatif untuk melaporkan soal penemuan dompet Joyce. Berkat informasi dari mereka, pencarian Joyce akhirnya dipusatkan pada area Taman Anastasia serta sepanjang tepian sungai yang ada di sana. Dan benar saja, tak lama setelah itu, polisi mulai menemukan sejumlah barang-barang yang diduga milik Joyce, di antaranya kartu ATM, sarung tangan, kunci apartemen, serta jaket kulit warna hijau yang dipakai Joyce terakhir kali dalam keadaan robek. Area pencarian diperluas hingga ke tengah sungai dengan kedalaman mencapai 6.000 meter. Mereka juga mengerahkan sejumlah perahu, helikopter, dan satgas K9. Selama proses pencarian Joyce, polisi sempat menemukan jasad yang diduga sudah berada di sungai itu selama berbulan-bulan. Berdasarkan uji DNA, jasad itu diidentifikasi sebagai Richley Tyrant, seorang pria berusia 25 tahun yang tenggelam di sungai dan tidak ada kaitannya dengan Joyce. 3 bulan berlalu sejak proses pencarian dimulai tetapi Joyce masih belum berhasil ditemukan. Pada tanggal 1 April tahun 99, ada seorang pria sedang mendayung perahunya di sungai Potomac sekitar 13 km jauhnya dari Taman Anastasia. Tanpa sengaja, pria itu menemukan jasad berpakaian lengkap nyangkut di area bebatuan yang ada di pinggiran sungai. Kondisinya sangat menyedihkan hingga sulit dikenali. Penemuan itu segera dilaporkannya ke polisi.
2 minggu kemudian, berdasarkan tes DNA pada jasad itu, hasilnya diidentifikasi sebagai Joyce Chiang. Sayangnya, karena kondisinya yang sangat buruk, membuat polisi kesulitan menemukan penyebab kematiannya, hingga kasus kematian Joyce Chiang menjadi kasus beku yang tak terpecahkan. 2 tahun kemudian, di bulan Mei tahun 2001, terjadi sebuah peristiwa yang identik dengan kasus Joyce Chiang. Namun kali ini korbannya seorang wanita berkulit putih bernama Chandra Levi yang sedang magang di kantor pemerintahan. Awak media mulai sibuk menganalisa kedua kasus yang menurut mereka terlalu banyak kesamaan. Bahkan mereka berhasil menemukan kasus serupa dengan korban bernama Christine Mercien yang terjadi 2 tahun sebelum kasus Joyce. Kesamaan di antara 3 kasus tersebut di antaranya adalah ketiga korban pernah magang atau sedang magang di kantor pemerintahan. Penampilan fisik mereka pun mirip, sama-sama bertubuh mungil dengan rambut berwarna gelap. Selain itu, ada kesamaan yang sangat mencolok di antara ketiganya. Mereka tinggal di area yang sama, di sekitar Dupont Circle, dan sering mengunjungi kafe yang sama. Berdasarkan semua kesamaan itu, para analis di media menarik kesimpulan bahwa pelakunya bisa saja adalah seorang pembunuh berseri. Teori itu diterima oleh masyarakat, tetapi tentu saja ditolak oleh pihak kepolisian federal yang berpendapat tidak ada kaitan di antara ketiga kasus itu. Untuk menenangkan masyarakat, kepolisian federal akhirnya mengadakan konferensi pers dan mengumumkan bahwa penyebab kematian Joyce Chiang adalah aksi bundir. Tentu saja keluarga Chiang menentang pernyataan kepolisian yang dianggap tidak berdasar sama sekali. Pihak keluarga mengenal betul karakter Joyce yang tangguh dan tidak gampang menyerah. Selain itu, pada saat kejadian, Joyce sedang sibuk membangun karirnya. Pernyataan keluarga Joyce didukung teman-temannya yang mengetahui bagaimana bersemangat dan optimisnya Joyce menjalani kehidupan. Beberapa fakta seperti jaket kulit milik Joyce yang robek menandakan telah terjadi kekerasan padanya sebelum meninggal dunia. Selain itu, sungai pada bulan Januari sedang membeku, sangat tidak memungkinkan untuk melakukan bundir di sana. Sebenarnya saat itu Roger, adik bungsu Joyce yang sudah tidak bekerja di pemerintahan, menemukan sebuah petunjuk baru. Bersama John Walsh bosnya, Roger yang saat itu bekerja sebagai staf eksekutif dalam acara kriminal di TV berjudul American Most Wanted, menemukan rekaman CCTV pada tanggal 12 Januari tahun 99, di mana ada seorang pria misterius menuliskan sebuah pesan di tembok tak jauh dari kafe. Pesan itu berbunyi, "Selamat pagi, GC. Semoga saya tidak merindukan lagi perasaan menantang saat berada di dekatmu." Saat itu Roger meyakini inisial Jesse pada grafiti itu adalah singkatan nama kakaknya, Joyce Chiang. Dan pria pembuat grafiti itu adalah pelaku yang menghabisi kakaknya. Meski saat itu pihak kepolisian federal tidak menanggapi penemuan Roger, tetapi keluarga serta sahabat Joyce terus mendesak mereka untuk meralat pernyataan bundir dan menuntut agar penyelidikan atas kematian Joyce kembali dilakukan. 10 tahun berlalu, pada bulan Mei tahun 2011, Kepolisian Federal Wilayah Kota Washington DC mengadakan konferensi pers yang intinya mengumumkan perubahan penyebab kematian dalam kasus Joyce Chiang dari bundir menjadi pembunuhan. Dalam kesempatan yang sama, mereka juga mengumumkan sudah mengidentifikasi 2 orang laki-laki sebagai pelaku yang bernama Steve Allen dan Neil Hoakin. Diduga pada malam kejadian, ketika Joyce melewati Taman Anacostia, kedua pelaku memaksanya pergi ke arah sungai. Saat itulah diduga dompet Joyce terjatuh dan ditemukan oleh sepasang kekasih. Hasil penyelidikan mengungkap, hingga saat konferensi pers itu berlangsung, Steve Allen sedang menjalani hukuman atas kasus berbeda di penjara federal. Sedangkan Neil Hoakin diketahui kabur ke Guyana. Sayangnya Amerika tidak punya perjanjian ekstradisi dengan negara tersebut. Keluarga Chiang berterima kasih atas semua usaha kepolisian dalam mengusut tuntas kasus kematian Joyce Chiang, serta bersedia meralat pernyataan mereka terkait penyebab kematian.
Keluarga Chiang sangat lega akhirnya keadilan ditegakkan untuk Joyce dan mereka bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Untuk mengenang semua kerja keras Joyce selama ini dalam pendidikan dan karirnya, keluarga Chiang membagikan beasiswa atas namanya. Alma Mater Joyce bersama rekan-rekannya juga memberikan penghargaan yang mereka namai Joyce Chiang Memorial Award kepada para pekerja yang tetap menimba ilmu dengan mengikuti kelas malam hari. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri seberang. Mungkin itu adalah moto hidup seorang Joyce Chiang yang terus menuntut ilmu dan menambah wawasannya hingga akhir hayat. Untuk semua sahabat Weekly, jangan berhenti menebar kebaikan karena suatu hari kebaikan itu akan kembali kepada kita di kemudian hari. Itulah akhir kasus hari ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Terima kasih.